Para pemirsa TV Tanwiriyah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan saum Ramadan, tentunya kita harus mengetahui ilmunya. Karena apabila kita melaksanakan suatu amal ibadah yang tidak didasari ilmunya, maka amal ibadah kita sia-sia, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Az-Zubad, Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Asal betnya, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan amal ibadah tanpa dibarengi ilmu, tanpa menggunakan ilmunya, maka amal ibadahnya itu sia-sia, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum mempunyai fardu. Ada fardu saum. Yang fardu saum itu ada 4. Pertama, niat di malam hari. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan dari jima. Yang keempat, menahan dari menyengaja muntah. Artinya nomor 2, 3, 4 menahan dari segala yang membatalkan saum. Al-imsak an jami'il muftirati. Saum Ramadan adalah merupakan ibadah. Maka saum Ramadan ini tidak sah tanpa niat seperti ibadah yang lain. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Nawawi berkata, la yasihhus saumu illa biniyatin. Tidak sah saum kecuali dengan niat. Untuk sahnya niat ini disyaratkan 4. Ada 4 syarat. Niat itu baru dianggap sah. Pertama, al-jazmu. Pasti. Tidak boleh ragu-ragu. Contoh, umpamanya pada tanggal 29 Sya'ban, seseorang belum mendengar ada pengumuman dari pemerintah menetapkan apakah keesokan harinya itu awal Ramadan atau malah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Seandainya seseorang di malam tanggal 29 malam 30 Sya'ban itu berniat, saya niat puasa besok. Seandainya besok sudah masuk 1 Ramadan, niat seperti itu tidak sah karena masih ragu-ragu. Jadi diperlukan adanya al-jazmu, pasti. Oleh karena itu
Maka sebelum niat Ramadan, pastikan dulu apakah keesokan harinya sudah masuk 1 Ramadan atau justru masih tanggal 30 Sya'ban. Selanjutnya yang kedua, at-ta'yin, harus ditentukan. Saum Ramadan ini harus ditentukan. Artinya saum Ramadan ini kan fardu. Karena nanti ada saum yang mutlak, ada saum yang lain-lainnya. Seperti saum sunat, saum nazar, saum membayar kafarah, dan lain-lain. Itu harus ditentukan. Apa yang diniatkan oleh kita? Saum Ramadan kah? Nazarkah, sunatkah, atau apa? Yang ketiga, at-tabyid, yaitu dilaksanakan niat saum itu di malam hari. Yang masuk malam hari dimulai ghurubis syamsi sampai tulu'il fajris shadiq. Dari mulai maghrib sampai menjelang subuh. Ini menurut pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, sah niat saum Ramadan dilaksanakan siang hari. Kemudian yang keempat, tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan indal jumhur. Menurut jumhur ulama, niat itu harus diperbaharui untuk setiap malam bulan Ramadan. Artinya tidak bisa niat Ramadan sekaligus 1 bulan penuh menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Lalu bagaimana seandainya kita khawatir kalau pada suatu malam, di malam-malam Ramadan, lupa tidak sempat niat puasa. Ada jalan keluar, yaitu pada malam pertama awal Ramadan kita diperbolehkan niat saum Ramadan sebulan penuh. Nawaitu sauma syahri Ramadana kulli fardon lillahi ta'ala. Namun kita harus mengikuti dalam hal ini mazhab Maliki. Karena hanya dalam mazhab Maliki yang diperkenankan niat saum untuk sebulan penuh. Sementara tadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali tidak boleh niat saum Ramadan sekaligus untuk 1 bulan. Sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan saum Ramadan untuk sebulan penuh. Untuk berjaga-jaga tadi, bila mana pada suatu malam di malam Ramadan itu kita lupa tidak niat, maka insya Allah saum kita tetap sah karena di malam pertama bulan Ramadan kita telah niat berpuasa
sebulan penuh karena taklid kepada Imam Maliki. Kemudian permasalahan yang lain, apabila di malam pertama kita tidak niat puasa untuk sebulan penuh, sementara kita lupa pada salah satu malam di malam-malam Ramadan itu ada yang tidak niat saum, baru ingat setelah subuh. Maka dalam keadaan seperti itu, orang tersebut bisa niat saum Ramadan di siang hari, artinya walaupun sudah terbit fajar shadiq, sudah waktu subuh. Dalam hal ini bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai persiapan dalam menghadapi kewajiban puasa sebulan penuh di bulan Ramadan yang agung ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.